warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, karena malam ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang dimana dilahirkan sosok orang yang paling afdol, sosok orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam 12 Rabiul Awal, insyaallah kumpulnya kita di sini untuk memperingati malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba-hamba yang insyaallah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Karena itu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rahmat bagi semua kita. Bagi kita semuanya rahmat. Kemudian tadi yang kita baca adalah Maulid At-Tiba. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Di malam 12 Rabiul Awal ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, begitu dahsyat, begitu mengagumkan. Kenapa? Karena semua makhluk menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtazal 'arsyu darabu wastibashara wazdadal kursiyyu haibatan wa baqara wamtala'atis samawati anwara wa wajjatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Arsy Allah Subhanahu wa taala itu bergoyang. Kemudian para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala semuanya membaca tahlil, tahmid, istighfar. Kemudian langit ketika itu gelap. Rasulullah SAW lahir itu menjelang fajar, menjelang subuh. Kan kalau menjelang fajar itu kan masih dalam keadaan gelap gitu. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW lahir, terang benderang. Kenapa? Karena keagungan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir malam ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca Maulid, membaca sholawat, insya Allah tidak sia-sia, Bapak Ibu. Inna rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ini yang ana bawa ini namanya Fawaidul Mukhtar. Ini dengarkan baik-baik. Bagi kita yang senang sholawatan, dengarkan baik-baik. Ini ada dasarnya dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Dikatakan, qala ba'du sholihin kana li jarun musrifun ala nafsihi wa kuntu amuruhu bi taubati falam yaf'al. Ada sebagian ulama mengatakan ya bahwa dia bercerita bahwa saya itu punya tetangga, punya tetangga, kemudian tetangga ini kelakuannya nggak baik. Kemudian saya memerintahkan untuk taubat, tapi dia nggak taubat. Kemudian apa yang terjadi? Falamma mata ru'aitu fil jannah. Kemudian orang ini
yang berkelakuan jelek ini kemudian nggak obat ini, kemudian dia meninggal. Setelah meninggalnya orang ini ulama tadi yang menasihati dia itu bermimpi. Akan tetapi bermimpi melihat orang yang biasa berlaku jelek ini mimpi dia ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ulama ini kaget, loh, kok bisa dia masuk surga? Padahal kelakuannya jelek. Kemudian kemarin saya nyuruh taubat kepada dia, akan tetapi dia nggak mau. Tapi kok dia dalam surga? Kemudian ulama tadi tanya kepada dia yang ada di dalam surga tadi, bimanir tahadi mansilah. Kemudian apa ini? Kamu mendapatkan ini kok bisa kamu mendapatkan surga padahal kamu ini kelakuannya jelek? Kemudian orang tadi menjawab, wala hadartu hadisan fasami'tuhu yaqul. Aku ini mendengar ketika saya masa hidup menjelang saya meninggal, saya itu mendengar bahwa ada suara, katanya ini orang, ada suara yang berkata, man rafa'a sautahu bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah. Nah, ini perhatikan. Ada suara yang mengatakan, dan saya dengar ini dengan keras, man rafa'a sautahu, barang siapa yang mengangkat suaranya, artinya yang mengeraskan suaranya, bis sholati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi membaca maulid, membaca sholawat dengan suara keras, bukan? Alhamdulillah kita membaca dengan suara keras, sholawatan kita membaca dengan keras, bahkan setiap malam Selasa dan malam ini kita membaca sholawatan, dan kita semuanya dengan semangat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini, man rafa'a sautahu bi sholati ala Muhammad wajabat lahul jannah. Barang siapa orang yang mengangkat suaranya, artinya yang keras suaranya ketika membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu, bapak, kalau membaca sholawat jangan diam-diam ya. Kalau membaca sholawat, biasakan kalau kita membaca sholawat yang angkat suara kita. Seperti tadi ini, seperti kita yang biasa kita membaca sholawat, kita angkat suara kita, gak apa-apa. Membaca sholawat itu apapun hati kita, insya Allah kita mendapatkan pahala. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Walaupun hati kita agak bersih, akan tetapi kalau kita membaca sholawat, insya Allah kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini ketika mendengar tadi ada suara, kemudian apa? Wa rafa'tu sauti bis sholati alaihi wa rafa'alkum aswatahum. Kemudian ketika saya sudah mendengar suara tadi, kemudian akhirnya saya ketika itu ya, sejak itu saya kemudian selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara keras. Karena itu alhamdulillah kita dari tadi dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita membaca bersama-sama sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, ini supaya kita semangat di dalam malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Qala Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu, bainama ana fi tawaf idza ra'aitu rajulan la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa wa huwa yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang sufi yang bernama Sufyan as-Tsauri. Ketika dia tawaf di Ka'bah, tawaf itu di Ka'bah, saya tuh kok melihat ada orang, dia itu ketika tawaf, saya dengerin orang itu gak membaca apa-apa kecuali dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma membaca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ketika tawaf itu membaca sholawat. Kemudian ini Sufyan as-Tsauri ngomong, ya hadza innaka qara'ta tasbih wa tahlil. Kemudian ditegur ini orang. Kenapa? Kalau tawaf ya, itu bacaannya bukan sholawat sebenarnya, tapi apa? Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau tawaf ya, biasanya sebagai tasbih, tahlil ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau tawaf sambil mengelilingi Ka'bah. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri, kamu kok enggak tasbih, kok enggak tahlil, tapi kok kemudian kamu kok membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini berkata, dan dia bercerita kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kharajtu ana wa walidi hajjin ila Baitul Haram. Saya itu pernah kemarin ini saya haji bersama kedua orang tua saya ke sini. Kemudian ketika itu kata orang ini, tiba-tiba orang tua saya ini meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia ini saya itu dalam keadaan sedih. Kenapa? Orang tua saya itu ini ketika meninggal itu wajahnya itu hitam. Artinya hitam. Dalam arti hitam itu meninggal dalam keadaan tidak baik. Dimungkinkan karena orang tuanya itu ketika di masa hidup dia berperilaku jelek. Karena itu saya sedih. Nah, kemudian saya itu menangis di samping jenazah ayah saya. Kemudian seketika itu saya tertidur. Kemudian ketika tertidur, fa'idha ana birajulin lam aru ajmala min hawajan. Kemudian ketika itu saya setengah tidur, setengah sadar. Saya itu melihat ada orang yang paling ganteng. Kemudian pakaiannya itu sangat bersih dan wanginya itu harum, baunya itu harum. Kemudian setelah itu orang ini, kata orang tadi, saya ini saya itu melihat bahwa orang ini yang tadi wajahnya ganteng, kemudian pakaiannya bersih, ini tiba-tiba membuka penutup jenazah ayah saya, dibuka. Kemudian setelah dibuka, kemudian diusap dengan tangan orang itu. Lah, kok subhanallah, ketika pas diusap oleh tangan orang itu, tiba-tiba wajah ayah saya itu putih bersinar. Dan sudah tidak seperti tadi. Kalau tadi kan hitam, tidak ada cahayanya. Tapi setelah diusap, ternyata putih bersih. Kemudian penuh cahaya. Kemudian orang ini, anaknya ini kaget. Man anta, siapa kamu? Kok bisa kamu mengusap ayah saya yang tadinya hitam, gelap, kemudian menjadi putih bercahaya? Ya, ayah saya ini kan terkenal sebagai orang yang jelek. Akan tetapi Anda kok mengusap wajah saya, wajah orang tua saya, kemudian menjadi putih bercahaya? Kemudian orang tadi yang mengusap menjawab, Bapak Ibu, Ana Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Saya adalah Muhammad bin Abdullah, sang pembawa Al-Quran. Saya ini nabimu. Ya. Ini Rasulullah SAW ternyata yang datang, Bapak Ibu. Rasulullah SAW datang kepada jenazahnya orang tadi yang mati dalam keadaan jelek, kemudian diusap oleh Rasulullah SAW, wajahnya kemudian menjadi putih bersinar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, memang, ya, nah ini, ama inna walidaka kana musrifan ala nafsi. Memang benar kata Rasulullah SAW, ayahmu sejak di dunia, ketika di dunia ini berperilaku jelek. Berperilaku jelek. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, walakin kana yusarun as-sholata alayya. Akan tetapi walaupun dia kehidupannya jelek, akan tetapi ayahmu itu punya satu amalan yang istimewa, kata Rasul. Apa itu? Ayahmu itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian falamma nazala bihi ma nazala istaghas bi. Kemudian ketika ayahmu ini menjelang meninggal, ya, ketika menjelang meninggal, dia itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan dia minta tolong atas nama aku.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah tolong saya. Kemudian apa? Wa ana giyasu man aktsara as-shalah alayya. Saya, kata Rasulullah SAW, akan menolong orang dalam keadaan apapun kalau dia membaca banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini tadi yang walaupun dia ketika di dunia itu sering melakukan perbuatan jelek, akan tetapi dia punya amalan yang istimewa, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang yang ahli surga. Kenapa? Karena langsung mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam ini kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ini kalau dihitung Bapak Ibu banyak melakukan ibadahnya atau banyak di dunia, Bapak? Banyak di dunia atau banyak ibadahnya, Bapak? Banyak di dunia. Kalau misalkan dihitung-hitung satu hari cuma berapa jam kita ibadah, Bapak? Kalau misalkan modal seperti itu, kira-kira kita tuh pantas nggak masuk surga? Ya nggak pantas kita, gimana? Nggak pantas kita masuk surga. Tapi di ngarep gimana? Walaupun nggak pantas tapi ngarep lah. Harap puluh kali panjenengan cuma nopo? Harapan puluh kali panjenengan cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita mungkin nggak banyak ibadahnya, walaupun kita tidak luput daripada dosa, kalau kita sering-sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah menjadi bukti bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan nanti bersama orang yang dicintainya. Insya Allah kita di dunia cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita nanti dibangkitkan di akhirat berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga malam ini, malam yang mulia ini, malam 12 Rabiul Awal ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berkat maulid Nabi Muhammad SAW, berkat kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita semuanya, keluarga kita semua, anak keturunan kita semuanya, kedua orang tua kita semuanya diampuni dosa-dosanya ya Allah. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga berkat kita memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat malam yang mulia ini, insya Allah anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga berkat maulid ini, berkat sholawat ini, semoga kita semuanya aman daripada musibah, bala, wabah, penyakit dan macam-macamnya. Dan semoga di antara kita yang sakit, di antara kita yang kena musibah, insya Allah dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam ini, di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, barangkali ada orang tua kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita yang mendahului kita, yang meninggal dunia, semoga kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan daripada siksa kubur, dan insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah menjadi ahli surga. Dan kita semuanya insya Allah semuanya di akhirat nanti di belakang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga malam ini, berkat malam ini, berkat maulid ini, berkat sholawat ini, berkat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'il, udhi hajatana dunyana wa ukhrana.
ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين 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 يا رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين